pergi. Aduh. Oke, perkenalkan nama saya Dr. Tegar, aku dokter jaga pada hari ini. Kalau boleh saya sedang berbicara dengan Bapak siapa? Nama saya Bagas. Bapak Bagas, oke. Umurnya kalau boleh tahu Bapak? Umur saya 40 tahun. 40 tahun. Pekerjaan sehari-hari sebagai apa Bapak? Saya kerja sebagai kuli. Kuli. Oke, alamatnya kalau boleh tahu? Di desa sebelah. Desa sebelah. Jadi ada keluhan apa Bapak datang ke sini? Saya sesak napas sejak 2 hari lalu, Dok. Sesak napas. Apakah sesaknya itu di kedua belah dada atau semuanya Pak? Atau mungkin sampai ke leher? Di kedua belah dada. Kedua belah dada. Sesak yang Bapak rasakan itu apakah sangat berat atau ringan atau sampai membuat Bapak tidak bisa bernafas gitu? Mungkin biasa saja. Biasa saja, tapi cuma sedikit agak sesak gitu Pak? Iya. Oke, jika saya kasih Bapak 1 sampai 10, di angka berapa kira-kira tingkat sesak Bapak? Di angka 4. 4, oh, berarti nggak terlalu parah kali Pak? Iya. Oke, sejak kapan Bapak sesak seperti ini? Sejak 2 hari lalu. 2 hari lalu. Apakah sejak 2 hari lalu setiap saat Bapak sesak apa selang-selang waktu tertentu? Setelah waktu itu saja. Oke. Ketika dalam selang-selang waktu tertentu apakah terus-terusan sesak atau berseling juga Pak? Terus-terusan. Terus-terusan. Oke. Biasanya yang menyebabkan Bapak sesak seperti ini apa biasanya Pak? Mungkin Kurang Bapak tahu, Dok. kurang tahu. Timbul tiba-tiba aja. Iya. Kira-kira yang menyebabkan Bapak menjadi lebih berat tuh kira-kira apakah mungkin sebelum tidur atau ketika baru bangun mungkin atau makan sesuatu Sebelum tidur. sebelum tidur. Biasanya apa yang Bapak lakukan untuk menghilangkan sesak yang Bapak rasakan? Tidak melakukan apa-apa, Dok. Tidak lakukan aja, jadi biarkan saja gitu. Selain sesak, apakah ada rasa sakit lain yang gejala lain yang Bapak rasakan? Mungkin batuk bertahap, juga ada suara gerok-gerok gitu di belakang. Oh, Bapak ada ya, yang ada suara-suara di tempat Bapak. Kalau boleh tahu, apakah di keluarga Bapak dulunya ada yang seperti mengalami sesak seperti Bapak? Tidak. Tidak ada. Atau mungkin apa namanya, tetangga-tetangga Bapak itu nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Apakah pekerjaan Bapak memicu Bapak sesak napas seperti ini? Kurang tahu, Dok. Kurang tahu ya. Atau mungkin Bapak dulu pernah mengalami sesak seperti ini juga? Belum pernah. Belum pernah, ini pertama kali ya? Iya. Oke. Baik, untuk melanjutkan diagnosis selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terhadap dada bagian depan Bapak dan juga dada bagian belakang Bapak, bagian interior dan posterior Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke, karena Bapak bersedia, Bapak silakan untuk pergi ke bed terlebih dahulu. Saya akan melakukan tindakan sekret terlebih dahulu. Baik, Dok. Oke baik Pak, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan yang namanya pemeriksaan dada bagian belakang Bapak atau posterior Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke, karena Bapak bersedia, Bapak silakan untuk menghadap ke dinding. Saya akan duduk membelakangi Bapak. Duduk di belakang Bapak maksudnya. Baik, jadi di sini saya akan melakukan 4 teknik, yang itu adalah pertama adalah inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Yang pertama adalah saya akan melakukan teknik inspeksi, yaitu adalah mengamati daripada dinding dada bagian belakang Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke. Jadi di sini saya akan melakukan pengamatan secara statis dalam keadaan diam. Oke, baik, dari yang saya amati, saya tidak ada menemukan adanya kelainan seperti adanya massa, lesi, dan deformitas, dan juga keabnormalan atau keasimetrisan dari dinding dada Bapak bagian belakang Bapak. Tentu saja saya akan melakukan inspeksi pada saat Bapak bernapas. Bapak silakan untuk menarik nafas dengan dalam. Oke, tahan Bapak. Baik, hembuskan. Oke, dari inspeksi pada saat Bapak melakukan nafas juga saya tidak menemukan adanya kelainan-kelainan seperti massa, lesi, dan deformitas, dan juga pada saat Bapak bernapas kedua dinding dada Bapak itu normal, tidak adanya terlalu besar sebelah atau terlalu kecil sebelah. Baik, setelah pemeriksaan dari inspeksi yang saya lakukan, saya tidak menemukan adanya keabnormalan. Untuk selanjutnya adalah pemeriksaan palpasi, yaitu menekan-nekan di dinding dada bagian belakang Bapak atau posterior Bapak untuk mengetahui apakah adanya kelainan daripada massa atau
apakah ada kelainan-kelainan seperti pada tulang dan rasa nyeri Bapak bersedia? Bersedia. Oke, baik. Saya akan menekan dinding dada Bapak sebanyak 14 titik. Apakah ada nyeri yang Bapak rasakan tadi? Tidak. Oke, baik. Saya juga tidak menemukan adanya kelainan-kelainan seperti masa tulang, retraksi tulang rusuk dan juga pada tulang, dan juga Bapak tidak merasakan nyeri. Jadi Bapak saya anggap normal dari pemeriksaan palpasi yang saya lakukan. Untuk selanjutnya adalah pemeriksaan pengembangan dinding dada. Jadi saya akan menempelkan kedua tangan saya di dekat dengan rusuk ke-10, dan Bapak silakan untuk menarik nafas sedalam-dalamnya untuk mengetahui apakah adanya perbedaan pengembangan dada bagian belakang Bapak antara kanan dan kiri. Oke Bapak. Bapak silakan untuk bernapas dengan dalam. Hembuskan. Sekali lagi. Oke, hembuskan. Oke, baik. Dari pemeriksaan pengembangan dinding dada yang saya lakukan tadi, saya tidak menemukan adanya kelainan-kelainan atau pembesaran-pembesaran yang asimetris dari kedua belah dada bagian belakang Bapak antara kanan dan kiri, karena keduanya mengembang dengan optimal dan tidak adanya keasimetrisan. Untuk selanjutnya adalah pemeriksaan daripada vermiculus taktil, yaitu untuk mengetahui apa getaran-getaran gelombang daripada rongga dada Bapak bagian belakang Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke, nanti saya akan menempelkan tangan saya ke telapak tangan saya, dan Bapak silakan untuk mengucapkan 99. Oke, baik Bapak, silakan mengucapkan 99. 99. Ucapkan 99. 99. Ucapkan 99. 99. Ucapkan 99. 99. Oke. Baik, dari pemeriksaan vermiculus taktil yang saya lakukan, saya menemukan bahwa vermiculus Bapak itu normal karena getaran-getarannya di bagian atas itu paling tinggi, bagian tengah itu mulai menurun, dan bagian samping itu sudah mulai menghilang, dan itu normal Bapak. Dan juga antara kanan dan kiri vermiculus Bapak itu seimbang karena getaran-getaran dari kedua sisinya itu sama. Oke, baik, dari pemeriksaan palpasi yang saya lakukan tadi, baik dari penekanan, pembesaran rongga dada Bapak, dan juga vermiculus taktil yang saya lakukan, saya tidak menemukan adanya keabnormalan. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke, baik, karena Bapak bersedia, Bapak silakan untuk menyilangkan kedua tangannya dan meletakkannya di bahu. Oke, baik, seperti itu. Tujuan perkusi ini adalah untuk mengetahui apakah adanya suara selain suara sonor. Saya akan melakukannya di 14 titik. Oke, baik, dari suara perkusi yang saya lakukan tadi, saya tidak menemukan adanya suara-suara selain sonor, yang berarti suara lain seperti timpani dan juga suara pekat tidak ditemukan. Berarti itu menandakan bahwa Bapak tidak adanya penumpukan massa dan juga penumpukan cairan. Untuk selanjutnya adalah saya akan untuk mencari tahu peranjakan diafragma Bapak. Bapak silakan kembali meletakkan tangannya menyilang seperti tadi. Saya akan mulai dari midclavicula yang bagian belakang Bapak ke bawah untuk mencari suara sonor Bapak. Oke, baik, saya akan menemukan suara pekatnya daripada diafragma Bapak. Pas lagi untuk menarik nafas dengan dalam. Tahan, oke. Oke, hembuskan kembali. Oke, baik, peranjakan diafragma Bapak. Di sini saya menemukan sekitar 3 jari saya, yaitu 3 jari saya ini berukuran sekitar 5 cm, dan itu menandakan bahwa Bapak itu normal, karena peranjakan normal diafragma seorang itu adalah sekitar 5 sampai dengan 6 cm. Oke, baik Bapak, dari pemeriksaan perkusi yang saya lakukan tadi, saya tidak menemukan ada suara-suara kelainan, dan itu normal. Dan untuk selanjutnya adalah
saya akan melakukan pemeriksaan yang namanya pemeriksaan auskultasi atau dengan menggunakan stetoskop. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke, saya akan mengambil stetoskopnya terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan mendengarkan suara nafas normal Bapak, apakah suara tambahan suara nafas Bapak, dan juga suara transmisi daripada nafas Bapak. Yang pertama adalah suara nafas normal Bapak, nafas dasar Bapak. Saya akan menempelkan membrannya di membran stetoskopnya di dinding dada bagian belakang Bapak. Bapak silakan untuk menarik nafas dengan maksimal ya ketika saya menempelkannya. Oke, Bapak bernafas. Oke, bernafas Bapak. Oke, bernafas Bapak. 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 Oke, baik. Dari pemeriksaan napas dasar yang saya lakukan tadi, saya tidak menemukan adanya suara-suara kelainan dan juga intensitasnya juga bronki vesikular yang itu normal. Pada ke-14 titik yang saya periksa juga normal. Untuk selanjutnya adalah saya akan melakukan pemeriksaan suara tambahan. Sama seperti tadi saya akan menambahkan di 14 titik dan silakan untuk bernapas dengan normal. Silakan bernapas Bapak. 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 Baik, dari pemeriksaan suara tambahan yang saya lakukan, saya tidak menemukan adanya suara-suara tambahan yang terdengar dari suara nafas Bapak karena suaranya normal, intensitas dan frekuensinya juga dan juga durasinya juga normal, tidak adanya kelebihan dan juga kekurangan dari pola nafas Bapak, dan juga tidak adanya nafas-nafas yang terlalu panjang dan terlalu pendek. Untuk selanjutnya adalah saya akan mendengarkan suara transmisi daripada pernapasan dari rongga dinding dada bagian belakang Bapak. Yang pertama adalah suara bronkifoni, di mana Bapak nanti ketika saya menempelkan stetoskopnya, Bapak silakan untuk berbicara mengucapkan 99. Baik Bapak. Pak. 99. 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 Baik, dari pemeriksaan yang saya lakukan tadi, saya tidak menemukan adanya suara-suara bronkifoni pada dinding dada bagian belakang Bapak, rongga dinding dada bagian belakang Bapak. Untuk selanjutnya adalah saya akan melakukan pemeriksaan yang namanya pemeriksaan untuk mencari tahu suara egofoni daripada dinding dada bagian belakang Bapak. Bapak silakan untuk mengucapkan E ketika saya menempelkan stetoskopnya. Ucapkan E Bapak. E. Ucapkan E. E. Ucapkan E. E. Ucapkan E. E.
ucapkan E, 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 ucapkan E. Oke, baik, dari pemeriksaan egofoni yang saya lakukan tadi, saya tidak menemukan adanya suara-suara egofoni yang yang terdengar dari suara nafas Bapak. Menurut saya adalah pemeriksaan untuk mengetahui apakah adanya suara whisper pectoraliqui. Nanti Bapak silakan untuk mengucapkan 99 secara berbisik ketika saya menempelkan stetoskopnya. Oke, ucapkan Bapak. 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 Oke, baik, dari pemeriksaan yang saya lakukan tadi, saya tidak menemukan adanya suara whisper pectoraliqui pada pernapasan Bapak. Jadi saya juga tidak menemukan adanya suara-suara transmisi lainnya yang berarti menandakan bahwa pernapasan Bapak itu normal. Baik, sekian dari pemeriksaan bagian dari rongga dada bagian belakang Bapak. Untuk selanjutnya adalah pemeriksaan dari rongga dada bagian depan Bapak. Bapak silakan untuk berbaring. Kakinya diluruskan Bapak ya. Tangannya rileks. Oke, baik, untuk selanjutnya di sini saya akan mulai dengan inspeksi pada dinding dada bagian depan Bapak. Sama seperti tadi, saya akan melakukan teknik inspeksi, palpasi, perkusi, dan juga auskultasi. Apakah Bapak bersedia? Sedia. Oke, pertama titik inspeksi untuk saya mengamati daripada dinding dada bagian Bapak apakah adanya massa, lesi, dan deformitas, dan juga apakah adanya perbedaan struktur yang juga ketinggian daripada kedua dinding dada Bapak. Oke, baik, dari inspeksi yang saya lakukan, saya melihat tidak adanya massa, lesi, dan deformitas, dan juga tidak adanya ketinggian daripada perbedaan ketinggian daripada dinding dada bagian depan Bapak, dan juga tidak ada keasimetrisan yang saya lihat, namun ada sedikit merah-merah pada dada Bapak. Untuk selanjutnya saya akan memeriksa dinding dada bagian depan Bapak. Ketika Bapak bernapas, Bapak selalu untuk menarik nafas dengan dalam. Oke, tahan Bapak. Baik, hembuskan. Oke, baik, dari inspeksi ketika Bapak menarik nafas yang saya lakukan, saya tidak menemukan adanya gangguan-gangguan seperti retraksi rusuk, dan juga tidak adanya pembesaran yang signifikan atau pembesaran sebelah antara dada bagian kanan Bapak dan juga kiri Bapak. Dan juga ketinggian ketika Bapak bernapas itu juga normal, yaitu menandakan bahwa tidak adanya kelainan pada dinding dada bagian depan Bapak. Untuk selanjutnya adalah saya akan melakukan yang namanya teknik palpasi, yaitu akan menekan-nekan pada sekitar dinding dada bagian depan Bapak. Ketika Bapak merasakan nyeri, Bapak silakan untuk bilang, dan apakah Bapak bersedia saya melakukannya? Sedia. Oke. Saya akan menekannya di 13 titik. Oke, dari pemeriksaan inspeksi yang saya lakukan, saya tidak menemukan adanya keabnormalan pada dinding dada bagian depan Bapak. Untuk selanjutnya saya akan melakukan teknik yang namanya teknik palpasi atau menekan-nekan dinding dada bagian Bapak untuk mencari apakah adanya rasa nyeri, patah tulang, dan juga retraksi ataupun massa dan yang lainnya. Apa Bapak bersedia? Sedia. Oke, pertama saya akan melakukan teknik palpasi di 12 titik yang ada di bagian depan rongga dada Bapak. Dinding dada Bapak maksudnya. Oke, apakah terasa nyeri Bapak? Tidak. Baik, dari yang saya palpasi yang saya lakukan tadi, saya tidak menemukan adanya retraksi tulang rusuk, patah tulang, dan juga Bapak tidak merasakan nyeri. Yang itu berarti Bapak
normal, tidak adanya kelainan pada dinding dada bagian depan Bapak. Untuk selanjutnya adalah saya akan mencari regangan atau pengembangan di dinding dada bagian Bapak ketika Bapak bernapas. Saya akan meletakkan tangan saya di ibu jari saya di sekitar positus sipoides Bapak, dan jari saya di atas kosta kelima, dan Bapak silakan untuk bernapas dengan dalam. Oke, hembuskan. Sekali lagi Bapak. Oke, hembuskan kembali. Oke, baik, dari pemeriksaan yang saya lakukan tadi, saya tidak menemukan adanya pengembangan dinding dada yang berbeda di antara keduanya, dan juga pengembangan dinding dada Bapak itu maksimal, dan tidak adanya keasimetrisan pengembangan dinding dada antara bagian kiri dan bagian kanan, itu menandakan Bapak normal. Untuk selanjutnya adalah pemeriksaan vermitus taktil, yaitu getaran-getaran yang ada pada rongga dada bagian depan Bapak, dan saya akan melakukannya di 3 titik. Bapak silakan untuk mengucapkan 99. Baik, Bapak, ucapan Bapak. 99. Oke. 99. Oke. 99. Oke, baik, dari pemeriksaan yang saya lakukan tadi, saya memperhatikan vermitus Bapak atau getaran dari rongga dada bagian depan Bapak. Bagian atas itu paling tinggi, bagian tengah mulai memudar, dan bagian pinggirnya mulai menghilang. Itu menandakan normal, karena suara-suara normalnya itu memang meredup semakin ke bawah, dan itu pada kedua rongga dada Bapak juga sama, tidak ada getaran yang terlalu tinggi dan terlalu rendah, keduanya simetris, dan itu menandakan Bapak normal. Untuk selanjutnya adalah pemeriksaan perkusi dengan cara mengetuk-ngetuk dinding dada bagian depan Bapak, untuk nanti akan mengetahui apakah adanya suara selain sonor, mengetahui batas antara paru dan juga jantung Bapak, dan juga paru dan hepar Bapak. Apa Bapak bersedia? Bersedia. Oke, baik. Saya akan mulai mengetuknya di 12 titik. Oke, baik, dari pemeriksaan perkusi yang saya lakukan tadi di ke-12 titik, saya tidak menemukan adanya suara-suara selain suara sonor, dan juga antara dinding dada bagian sebelah kiri Bapak dan juga sebelah kanan Bapak itu tidak adanya suara-suara sonor. Itu semuanya suara sonor, dan tidak ada suara-suara selain sonor seperti timpani dan juga suara peka, yaitu menandakan Bapak normal. Untuk selanjutnya adalah saya akan melakukan pemeriksaan antara batas jantung dan juga hepar Bapak. Saya akan mulai mengetuk dari mid sternalis dextra Bapak, sinistra Bapak, untuk mencari suara sonor ke peka. Oke, baik, saya telah menemukan perubahan suara daripada sonor ke peka di bagian batas antara paru dan juga jantung Bapak, itu di sekitar interkosta keempat, dan itu normal, karena normalnya di sekitar interkosta ketiga sampai dengan interkosta keempat. Untuk selanjutnya adalah saya akan mencari batas antara paru-paru Bapak dan juga hepar atau hadi Bapak, dimulai dari mid clavicularis dextra Bapak ke bawah, untuk mencari suara sonor ke peka juga. Oke, baik, saya telah menemukan antara batas antara paru dan juga hepar Bapak itu di sekitar interkosta ke-6 Bapak, dan itu normal, karena normalnya di sekitar antara interkosta ke-6 dan juga interkosta ke-7 Bapak. Oke, baik, dari pemeriksaan perkusi yang saya lakukan tadi, saya tidak menemukan suara-suara selain sonor. Pada kedua dinding dada bagian Bapak juga sama, suara sonor, dan juga tidak ada pembesaran daripada hati dan juga jantung Bapak. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi untuk mendengarkan suara daripada saat Bapak bernapas. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke. Jadi sini saya akan melakukan pemeriksaan suara napas Bapak di 12 titik, dan dengan menempelkan membran stetoskopnya, Bapak silakan untuk menarik napas dengan dalam.
Oke, baik, dari pemeriksaan suara nafas dasar yang saya lakukan tadi, saya tidak menemukan adanya suara-suara yang apa? Saya menemukan bahwa napas Nova itu normal, intensitasnya juga normal dan juga kedalamannya normal. Eh, untuk selanjutnya adalah saya akan melakukan pemeriksaan suara-suara tambahan. Apa Bapak bersedia? Bersedia. Oke. Sama seperti tadi, saya akan menempelkan di kedua belas titik dan Bapak silakan untuk bernafas dengan dalam. Oke, baik, dari pemeriksaan suara nafas tambahan yang saya dengarkan, saya tidak menemukan adanya suara-suara nafas lain selain suara nafas Bapak, di mana tidak adanya suara-suara tambahan dan juga suara nafas Bapak itu normal, seperti intensitas dan juga frekuensinya bronkovesicularis dan juga intensitas frekuensinya juga normal. Untuk selanjutnya saya akan mendengarkan suara-suara transmisi pada pernapasan Bapak, yaitu ada suara bronchifoni, egofoni dan juga whispered pectoraliqui. Oke, baik Bapak, saya akan mendengarkan pada 4 titik teratas daripada dada depan Bapak. Apa Bapak bersedia? Bersedia. Oke, pertama adalah pemeriksaan daripada pemeriksaan bronchifoni. Bapak silakan untuk mengucapkan 99. Oke, 99. 99. 99. 99. 99. 99. 99. 99. Oke. Baik, dari pemeriksaan bronchifoni yang saya lakukan, saya tidak menemukan adanya suara-suara bronchifoni yang itu menandakan Bapak normal. Untuk selanjutnya adalah pemeriksaan suara egofoni. Bapak silakan untuk mengucapkan kata E. Sama seperti tadi, saya akan memeriksanya di 4 titik teratas dada bagian depan Bapak. Bilang E. E. Ucapkan E. E. Ucapkan E. E. Ucapkan E. E. Oke, baik, dari pemeriksaan yang saya lakukan tadi, saya tidak menemukan adanya suara transmisi berupa egofoni dan itu Bapak normal. Untuk selanjutnya adalah pemeriksaan whispered pectoraliqui, yaitu Bapak silakan untuk mengucapkan kata 99 secara berbisik. Sama seperti tadi, saya akan memeriksanya di keempat titik bagian teratas dada depan Bapak. Silakan mengucapkan 99. Ucapkan. Ucapkan. Oke, baik, dari pemeriksaan yang saya lakukan tadi, saya tidak menemukan adanya suara whispered pectoraliqui, yang itu berarti Bapak normal. Baik, sekian pemeriksaan dari saya. Bapak silakan untuk mengenakan bajunya kembali dan saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, baik, dari pemeriksaan yang saya lakukan tadi, saya tidak menemukan adanya kelainan-kelainan daripada dinding dada bagian depan maupun belakang Bapak. Saya tidak menemukan adanya keabnormalan, dan untuk penyakit Bapak, sesak nafas Bapak kemungkinan itu disebabkan oleh faktor lain, karena saya tidak menemukan adanya keabnormalan pada saat melakukan pemeriksaan. Jadi Bapak silakan untuk saya akan memberikan Bapak obat. Ketika Bapak tidak kunjung sembuh, Bapak bisa datang ke sini lagi atau mengunjungi dokter spesialis paru yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Singaraja. Apakah ada pertanyaan, Bapak? Tidak. Karena tidak ada pertanyaan, Bapak silakan untuk kembali ke rumah dan semoga cepat sembuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Dok.